kita berangkatnya dari analisis dulu ya kan. Dari mulai zoning dulu, ada zona konservasi, terus juga ada zona transisi. Pentingnya mungkin zonasi itu supaya untuk mengatur kebutuhan ruangnya. Kendalanya sebenarnya harus literasi banyak jenis tanaman sih. Karena kadang-kadang kita pakai jenis tanaman, tapi ternyata tanaman itu beracun. Apa kabar Mas Bro? Siap Pak Bos. Alhamdulillah baik. Baik ya? Baik. Abang gimana kabarnya Bang? Sehat dong. Alhamdulillah sehat. Ketemu di sini nih sebenarnya gue todong aja nih kan. Kita ngisi kekosongan lah. Ngisi kosongan. Oke. Nunggu jam pulang. Jam pulang. Karena kita sedang di luar, bisa ada kerjaan. Jadi emang kegiatan lu sekarang ngapain nih? Kegiatan. Ntar dulu. Sebelum ke kegiatan, lu ini dulu deh, kenalin dulu. Oke. Lu siapa sih sebenarnya nih? Kenalin, nama gue Riz Brian, saya. Sorry. Siapa itu anjir udah ada. Ya, kenalin, nama gue Yava. Gue dari Landscape Trisakti. Nah, ini sekarang saya sedang bersama Abang Da dan juga aka bos saya. My boss, bro. Halo Ibu. Halo. Ya, jadi saya Yava, saya landscape architect. Ya, gitu. Lu gitu dong. Katanya lu bikin gimmick lu. Gimmick ya. Katanya mau bikin gimmick. Tolong yang jomblo. Kata-kata hari ini deh. Kata-kata hari ini. Oh nanti itu lu simpan buat di belakang. Kata-kata hari ini. Oke. Jadi sekarang nih kita lanjut aja. Jadi kegiatan lu sehari-hari ngapain nih sebagai landscape architect? Sehari-hari ya. Sehari-hari kegiatan lu. Sebenarnya di luar yang sama gue ya. Sebenarnya gue nanya formalitas. Kalau lu kan kerjanya bareng sama gue. Bener. Ya sebenarnya kalau misalkan ya sehari-hari ya Bang ya, kayak ya gue mengerjakan pekerjaan seperti orang-orang pada umumnya. Apa? Coba bedanya di rumah aja gitu. Bedanya di rumah. Kita mengerjakan di rumah. Yang gue kerjakan untuk sekarang ya Bang ya. Untuk yang sekarang tuh mungkin kayak ada beberapa paket IKN. Terus ada juga kayak lagi ya. Gila. Proyeknya sebenarnya banyak. Cuma pengen sombong, malu di depan gua, kan? Iya. Omongin aja, Bro. Omongin aja santai. Kan kita bareng ya, Bang ya. Enggak, maksudnya kan lu juga pasti punya apa namanya? Sampingan. Side job. Bukan side job sih, tapi mainan lah. Mainan. Betul, mainan. Kira-kira apa tuh mainannya? Mainannya kita biasa sebenarnya kecil-kecil aja sih Bang, mainan rumah, taman-taman rumah tinggal. Jadi lu sekarang nih bergerak di bidang apa? Konsultan, kontraktor atau apa? Apa semuanya lu jalanin sebenarnya? Sebenarnya pengennya semua. Biar cepet kaya? Iya. Biar cepet kaya, biar bisa ya biasalah. Aku tahu kamu nonton. Itu tujuanku. Ya. Gue paham maksud lu gitu. Oke, kita lanjutin. Kita lanjutin. Jadi sebenarnya kalau buat saya, aduh grogi, ada bos yang lain. Ada bos saya satu lagi. Jadi saya ada dua bos guys. Ya. Jadi kalau sekarang tuh lagi di konsultan. Konsultan memang yang side job ini sebenarnya lebih ke renderan gitu, rendering lah, 3D render animasi gitu. Oh, jadi kayak visual 3D artist. Visual 3D artist. Gue bisa bilang begitulah. Bisa. Boleh ya? Boleh, karena kebetulan guys, ini guru saya gitu dalam 3D tuh. Beliau guru saya. Gue di sini sebenarnya ya kayak dijilat sama bawahan aja sih. Bener. Jadi ini bos nih karyawan nih guys. Kayak dijilat sama bawahan nih. Nggak ada. Kita nggak ada atasan bawahan. Kita semua belajar bareng lah. Tuh, ini nih hebatnya master saya. Nah, ini baru dijilat lagi. Ini baru dijilat lagi sama bawah. Sampai becek, oke. Jadi memang sekarang itu mengerjakan beberapa taman-taman rumah, terus memang sebenarnya lebih ke 3D aja sih Bang. Maksudnya kayak kan biasanya kalau misalnya kita mengerjakan suatu tahapannya mungkin ada
apa namanya, analisis gambar kerja, 3D, BQ gitu Ya kan. itu kan proses desain lah. Proses desain. Cuma memang bedanya yang saya kerjakan sekarang tuh kayak bikin 3D sama BQ aja sih. Bikin 3D, BQ. Betul. Berarti lo konsep gitu nggak nyentuh dong? Konsep Nyentuh itu sebenarnya jatuhnya lebih brainstorming sama si ownernya aja gitu, lebih kayak ngobrol gitu. Konsepnya seperti apa. Yeah. Tapi karena kan memang itu sebetulnya harus dilakukan supaya ada kesinambungan antara desain lo nanti ke depan karena dipakai sama klien kan. Betul, betul gitu. itu. Dan memang ini kita jadi kita bikin podcast di ruang publik dan banyak orang lewat itu ya. Bahkan tuh ada bos di atas bos lagi tuh ada gitu. Malu banget. Dipoto lagi tadi. Dipoto. Jadi ya apa namanya, kalau misalkan kita berbicara kesinambungan, ya betul pasti ada gitu. Ya, dan memang tentunya antara pekerjaan utama yang sama abang sama yang sampingan tuh kerasa berbeda gitu loh. Karena kan kalau misalkan beda ini ya. Beda scope-nya juga, betul. Beda scope. Tapi walaupun di dalam yang biasa kita kerjain itu juga ada sebetulnya. Ada juga, ya kan? betul. Cuma ini lingkup kecilnya nih, lingkup makanya kecil kenapa dibilang mainan. Mainan, betul. Karena kalau misalkan yang dikerjakan sekarang sama kita gitu, itu kan skalanya kawasan gitu. Ya jauh lebih besar kan, sehingga ya menantang banget gitu. Masa sih? Menantang banget. Menantang itu bukan mengajak berantem. Oh bukan. Saya tunggu Anda di Beyond. Oh ini kacau nih. Ya. Udah ngajak berantem. Okay. Lu bisa nyeritain nggak proses desain? Ya karena lu kan sekarang lagi ngerjain barang banyaknya itu kan apa sih perencanaannya? Perencanaan, betul. Perencanaan betul. Di konsultan. Kira-kira bisa di-spill nggak sih? Kawasan apa yang bisa lu deskripsiin? Challenging-nya apa kira-kira di situ? Oke. Sebenarnya kalau misalkan berbicara challenging ya, kalau menurut gue tuh ini sih bang. Yang mana? Project-nya? Sebutin paketnya apa ya? Ya. Oke. Contohnya mungkin rusun ASN 3. ASN 3 menurut gue tuh salah satu site yang cukup menantang. Karena memang hampir dari semua paket ASN, itu cuma ASN 3 yang memang dia konturnya tuh apa ya, terjal berkontur ya. Iya betul. Nah terus kalau misalkan kayak tahapan desain gitu ya yang kita lakukan dari awal tuh memang kita berangkatnya dari analisis dulu ya kan. Dari mulai zoning dulu, ada zona konservasi, terus juga ada zona apa namanya transisi. Dari transisi juga ada zona yang aktif kayak misalkan apa namanya, bisa itu disebutnya apa ya? Apa? Flower and grasses gitu. Di zonasinya. Betul. Jadi pas konsep zonasinya ada yang namanya itu. Betul. Betul. Okay. Kenapa sih mesti ada tadi yang lu bilang zonasi flower and grasses? Emang ada relate-nya sama kawasan IKN? Ya. Jadi kan sebenarnya yang kita desain ini kan kawasan hunian gitu kan. Yang mana memang kawasan hunian ini pasti banyak banget digunakan oleh semua umur karena kan namanya juga hunian gitu kan. Ya, okay. Mulai dari bayi sampai engkong-engkong juga ada gitu di sana ya kan. Terus apa namanya kayak pentingnya mungkin zonasi itu supaya untuk mengatur kebutuhan ruangnya. Kayak misalkan dari zona konservasi ya kita memang kan di IKN ini kan konsepnya forestry juga ya kan. Jadi harus apa namanya memperhatikan juga mengenai ekologi flora fauna di sana gitu kan. Nah, terus kenapa juga mungkin ada flower and grasses gitu sebagai ya menurut saya tuh sebagai apa ya media entertain mereka gitu di sana karena memang kan di IKN tuh kan hutan banget sehingga ya butuh juga tuh kalau misalkan kayak apa namanya tempat-tempat estetik gitu kan. Makanya dipilihlah tanaman-tanaman berbunga di sana gitu supaya bagus karena kebetulan kan site-nya bersebelahan juga dengan Riparian. Oke. Jadi memang sebetulnya secara konsep besar itu kan di IKN ini ya apa namanya mengembalikan hutan betul. Hutan asli ya. Sekarang kan hutan produksi nih. Eukaliptus banyaknya kan pohon-pohon produksi. Dengan adanya pembangunan di IKN ini salah satunya tema itu maksudnya ada target KPI yang mesti dicapai dalam segi lanskap. Bunyinya harus mengedepankan ekologi dan apa? Ingat nggak lo? Hafal dong. Ekologi dan juga lupa lagi. Gue lupa 70%
apa namanya? Konservasi dan ekologi. Konservasi dan ekologi, betul. Ya. Betul. Jadi itu memang target KPI yang harus dicapai. Makanya kenapa lu bunyinya keluar Tadi ada apa namanya? Zonasi gitu. Untuk memenuhi ya target KPI itu. Oke. Betul. Ini mah jadi kayak gue yang ngajarin. Bos gua guys. Ada gue jadi hostnya nih. Tapi memang itu jadi challenging ya buat kita. Ya, karena betul. Kan memang di beberapa kawasan itu kan di IKN memang ada perkantoran juga. Betul, ya kan, ada perkantoran. Cuman menurut lu yang paling challenging ini dari beberapa paket pekerjaan yang kita kerjain, tapi yang di ASN 3 ya. ASN 3 sih. Yang menurut lu paling menarik. Paling menarik ASN 3 sebenarnya. Apalagi kira-kira yang bikin menarik di situ? Di ASN 3. Ya, karena secara analisanya, secara konsepnya mungkin bisa lu gali dari situ. Oke, karena gini. Di ASN 3 itu kita harus mengkaji apa namanya? Pohon-pohon ya. Contohnya pohon-pohon yang memang bisa mengundang hewan gitu kan. Karena pada dasarnya hunian itu kan hunian manusia antara hunian hewan kan harus dibedakan ya. Jangan sampai ya hewan juga masuk ke dalam hunian manusia gitu. Sehingga disediakannya area-area konservasi itu dengan pemilihan jenis pohon yang tujuannya mengundang gitu. Nah, si zonasi konservasi ini kan dikasih jarak juga sama si hunian bangunan gitu kan. Agak jauh jaraknya nih supaya tidak mengganggu. Setelah ada area konservasi, zonasi konservasi, ada lagi zona transisi atau yang biasa disebut woodland gitu. Jadi intinya di tema lu. Temanya betul. Ya. Di temanya ada yang namanya woodland. Gitu. Jadi woodland ini apa? Konsep dari woodland ini apa? Sebenarnya woodland tuh lebih ke zona transisi aja yang memang isinya ada tanaman-tanaman produksi gitu. Kalau nggak salah. Ini di woodland itu karena zona transisi ada tanaman hutan tropis ya, sama betul. Hutan produksi. Nah, betul. Itu guys jawabannya 2. Bos saya. Mantap. Tapi betul. Itu jawabannya betul. Seperti itu, 2 poin itu, guys. Terus apa lagi? Ada lagi nggak kira-kira? Sebenarnya tapi gue akuin sebenarnya yang lebih menantangnya lagi adalah dalam proses mendesainnya gitu. Jadi mendesain secara teknis semaknya, pohonnya, apalagi semak gitu ya. Karena kebetulan saya punya julukan Java Semak gitu. Jobdesk gue semak. Gue kerja semak bro. Jadi kayak misalkan semak tuh harus didesain ya nggak boleh terlalu melawan kontur gitu loh. Arahnya gitu. Misalkan ya harus setidaknya tuh mengikuti arah kontur si pola bentuk semaknya itu. Karena kalau misalkan memang tidak mengikuti ya itu akan mempengaruhi ke visual juga. Terus lebaran dari penanaman semaknya juga itu harus diperhatikan. Terus kenapa harus diperhatiin? Gara-garanya apa? Karena kalau misalkan memang terlalu gemuk, mungkin maksudnya secara visual lebar gitu. Lebarnya ya, karena kan misalkan semak kita desain dengan lebar 10 meter gitu. Itu kan gede banget. Lebar banget. Maka secara visual kan jadi kayak aneh aja gitu. Iyalah 10 meter, bos. Iya. Gede banget itu. Awalnya juga saya 10 meter kok. Sebelum dikasih tahu. Tapi kan ada tujuan lain. Betul. Selain terlalu masif kan juga butuh jangkauan maintenance-nya. Iya, karena kasihan ya kalau misalkan kayak orang harus maintenance masuk ke semak-semak gitu kan. Harus motong-motong, memangkas. Betul. Apalagi di hutan ya kan, takutnya kan nggak kelihatan ada apa-apa gitu. Iya. Jadi dari persoalan yang tadi lo bilang, lo kan mengerjakan detail untuk penanaman semak ya. Penanaman semak. Kira-kira kendalanya apa dalam proses desain penentuan semak untuk masing-masing kawasan? Oke. Kalau misalkan berarti ini lebih berbicara jenis semaknya? Iya dong, karena kan ya lu kan sekarang di situ lu bertindak sebagai pengonsep juga sebetulnya kan. Maksudnya lu memberikan masukan. Mungkin dari basic design, karena kan kita semuanya nih yang kita kerjakan di IKN buat kita ya, buat proyek kita. Itu kan ada yang namanya basic design. Nah, basic design itu kan kita terjemahkan. Di basic design itu disebutin jenis tanaman yang direkomendasikan oleh tim basic design. Tapi kita boleh merekomendasikan jenis yang lain atau misalkan menggunakan jenis tanaman yang sudah disesuaikan sama basic design. Habis itu kita coba kaji nih, apa nih
unggulnya apa nih? Iya. Atau misalkan, wah ini jangan nih, ini terlalu berbahaya nih, beracun atau apa segala macam. Betul. Kira-kira kalau dari sudut pandang lu nih sebagai pendesain semak ya, untuk beberapa kawasan kan, Iya, apa nih kendalanya kira-kira? kendalanya sebenarnya harus apa ya, literasi banyak jenis tanaman sih. Karena kadang-kadang kita pakai jenis tanaman, tapi ternyata tanaman itu beracun. Misal oleander. Sebenarnya saya sempat pakai oleander. Emang? gue sempat pakai oleander di deket bangunan. Coba setelah dikaji lebih lanjut ternyata itu beracun. Okay. Udah gue ganti, gue take out gitu ya. Tapi untung ada yang tahu. Apa? Ada yang tahu? Belum. Maksudnya dikasih tahu kan? Oh, dikasih tahu. Yang kalau lu pakai sekarang. Sebenarnya nggak apa-apa lu pakai oleander. Iya. Nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa. Cuman untuk di hunian ini nggak bisa. Nggak bisa, betul. Karena kan banyak anak kecil. Takutnya anak kecil iseng ya kan. Diambil, dimakan apa gimana. Ya gue dicari gitu. Iya. Iya. Terus apa lagi nih tantangannya untuk di Semak nih? Tantangan sebenarnya softscape pada umumnya aja sih Bang. Kayak lebih kita harus melihat dari ekologinya dulu ya. Apakah dia memang tumbuh di ketinggian tersebut, di kelembapan tersebut, atau enggak memang dia bisa hidup di bawah shade-nya gitu. Harus disesuaikan. Jadi karena kita berjibaku karena kita berjibaku sama makhluk hidup, maka ya kita harus pelajari makhluk hidup itu gitu kan. Iya, makanya agak susah. seperti apa ya. Betul. Berarti lu udah tahu juga dong apa kebutuhan air siram untuk setiap tanaman itu harus berapa? Harus bagaimana treatmentnya? Karena kan ya kita tahu nih kondisi tanah di IKN itu kan agak berbeda dibanding tanah di Jawa kan. Betul. Treatmentnya gimana kira-kira? Itu yang masih saya pelajari guys. Jujur itu masih saya pelajarin. Maksudnya kayak gue juga belum master banget soal itu. Kebutuhan air siram itu memang biasanya gue sambil baca misalkan mau nyari jenis tanaman apa, gue cari kebutuhan air siramnya berapa segala macam, apakah dia butuh air siram banyak sedikit, itu semua sebenarnya ada di Google gitu, ada di website. Jadi di Google ya semua ada di Google. Jadi sembari gue mengerjakan dari penelitian gitu kan, maksud lu gitu kan? Betul. Bukan itu. Dari Google doang, lu nanya kayak AI gitu loh. Enggak guys, kalau pakai AI aduh susah. Tapi kan berdasarkan penelitian orang lah. Iya, penelitian orang dan memang ada beberapa jenis tanaman yang nggak ada juga gitu sebetulnya gitu. Dan kalau misalkan tadi berbicara tanah, yang gue pelajari ya Bang ya, terutama yang di IKN tuh kan kita biasanya ada analisis segitiga tanah ya. Bukan di sini ya. Itu Illuminati jangan. Ya, segitiga tanah itu terus kita analisis berdasarkan AHSP yang pernah disosialisasikan waktu itu. Ya dari situ sih. Sejauh ini untuk yang gue pelajarin gitu ya. Ya tapi memang pada dasarnya di ketentuan PUPR pun udah disebutin gitu. Jenis tanaman ini kebutuhan air siramnya sekian gitu kan. Sampai ketemu analisa-analisa kebutuhan air siram 1 hari, per bulan, per tahun gitu kan. Betul. Sampai mungkin ya kesuburan tanahnya juga harus dijaga. Nah, itu yang jadi salah satu PR juga apalagi di IKN ya. Terus kira-kira dari yang sejauh ini lo kerjain nih, ada yang bisa dibagi nggak pengalaman atau pesan-pesannya dari apa yang lu jalanin sampai hari ini? Kayak misalkan kan lu tadi mulai menelaah desain orang seperti apa, habis itu lu ngelihat potensi dan kendalanya gitu kan, sampai hari lu menentukan bahwa gue harus menggunakan jenis tanaman ini untuk di kawasan ini, kan gitu kan. Nah itu kan sebetulnya ada proses desain proses analisa yang panjang. Betul. Kira-kira bisa di-share nggak? Ini yang gue rasain ya Bang. Yang gue rasain waktu jadi mahasiswa tuh kayak gue benar-benar lemah banget di analisis, sampai akhirnya mungkin gue mulai kerja tuh guys, BTW gue mulai kerja itu pas gue semester 7. Ya semester 7, terus ketika gue pertama kali masuk kerja itu gue kaget banget karena banyak banget ternyata banyak banget hal yang nggak gue tahu gitu loh Bang. Mulai dari analisis, mulai dari penggambaran gambar kerja gitu kan. Ternyata tuh yang gue lakukan selama ini mungkin masih banyak yang salah gitu. Bahkan sampai hari ini ya masih belajar terus gitu kan. Dan pesan-pesannya adalah ya kalau bisa mulai dari
tugas-tugas studio tuh diperkaya lah untuk mengenai analisis, referensi-referensi desain, terus standar-standar drawing, detail-detail gitu. Itu penting banget sih, karena itu yang bakal dipakai ketika kerja nanti gitu. Gitu. Iya. Bagus. Dulu tuh pas awal-awal kenal gua ini nggak begini ngocehnya. Sekarang ini udah banyak ngoceh ya. Tapi bagus lah, artinya dia kan mengaplikasikan apa yang dia udah serap. Iya, betul. Dan lingkungannya udah ngebentuk dia jadi kayak begini. Betul. Ini udah jadi ya kan diajarin, guys. Mana perut gua masih buncit, Bos. Ya. Boleh nggak buat teman-teman yang nonton ini kan bukan cuma anak-anak Iya, betul. kuliah doang gitu. Iya sih. Ada pesan tersembunyi. Pesan tersembunyi? Iya. Oke. Sebenarnya satu kata sih, Bang. Apa? Gue tunggu di Beyond Combat. Gue tunggu lu di Beyond Combat. Gue tunggu nonton video ini. Anjir. Ya, sebenarnya kalau misalkan pesan-pesan buat apa ya, kita semua lah, Bang. Jangan pernah cukup sih. Maksudnya jangan pernah cukup terhadap ilmu yang kita dapat. Kita harus benar-benar kayak haus terus lah sama ilmu dan harus upgrade skill terus. Itu sih. Karena semakin hari ternyata tuh dunia konstruksi itu semakin maju gitu loh. Semakin banyak hal yang berkembang terus. Kita nggak bisa kalau misalnya dan kita banget ya. Dan cepet banget gitu loh. Cepet banget. Iya. Kayak misalkan contohnya ya orang-orang sekarang dalam penggambar-gambar kerja udah pada pakai Revit gitu. Kita mungkin ya landscape masih awam dengan Revit, kita masih pada pakai AutoCAD, dan itu kita berdua iya, at least untuk kita berdua nih ya. Karena pernah belajar Revit dan pusing dan liar banget gitu. Jadi ya tetap harus menjaga keseimbangan lah, life and balance, untuk tetap keep it up on landscape or something. Intinya intinya tetap ikut perkembangan landscape ataupun dunia konstruksi karena berkembangnya sangat cepat banget. Oke. Banget. Keren. Thank you ya sharingnya. Thank you sharing yang singkat ini. Gue sih sebenarnya dadakan juga nih, tadi ketemu dia di kegiatan ini di sini di hotel, habis itu kita coba ngobrol aja deh. Ngasal kan namanya juga ngasal. Iya, random. Arsitek landscape ya itu kita ngobrol aja gitu. Oke deh. Ya, pesan terakhir boleh nggak? Boleh, silakan. 1 bulan by Bernadia, oke. Awas, gue tunggu di Beyond.